Minggu adik-adik, selamat datang di kebaktian sekolah minggu. Saat ini kami, Kak Febi, akan sama-sama menemani adik-adik di rumah. Yuk, tapi sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk segala apapun yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berkumpul anak-anak-Mu Bapa, meskipun masih online Tuhan, tapi kami akan percaya itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan yang pimpin Bapa dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kau yang berkati anak-anak sekolah minggu supaya mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan saat ini kami mau mulai Bapa, kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke semuanya siap-siap, mari kita mau angkat pujian dengar Dia panggil nama saya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama angkat pujian dengar Dia panggil nama saya. Ingat bahwa Tuhan tuh udah panggil-panggil kita dan kita mau bersukacita bersama-sama. Yuk adik-adik bangkit berdiri, sama-sama pakai gerakan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Siap oh giranglah, giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah saat ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Oke adik-adik boleh duduk kembali, kita mau sama-sama angkat pujian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yuk semuanya tepuk tangan. Siap. Kita mau katakan di dalam dunia ada dua jalan. Yo. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan Sekali lagi dengan penuh semangat kita katakan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu
sempit. Tuhan berkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu dan kembali lagi kita melaksanakan ibadah online. Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang udah bulan November, sebentar lagi bulan Desember. Nah sebentar lagi juga kita akan melaksanakan Natal. Nah adik-adik sekolah minggu, meskipun ibadah kita masih online, adik-adik jangan sedih ya. Kita harus tetap semangat dan juga dengan penuh sukacita untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu, oke? Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau ibadah dulu nih, kakak mau cerita. Nah judulnya itu tentang mendengar nasihat dan pengajaran. Nah tapi sebelum kita mulai, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Nah di sini kita harus terbiasa dengan membaca Alkitab setiap hari, oke adik-adik? Kita buka Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kakak baca ya. Amsal 4 ayat 10-20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada pendidikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang yang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak akan dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan meminum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, itu nats dari Amsal 4 ayat 10-20. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita dengar-dengar nih dari tadi, dari ayat Amsal ini, di sini tuh semuanya itu adalah isinya tentang nasihat. Nah, siapa sih yang biasanya ngasih nasihat itu kalau kita lagi di rumah? Ayo, ada yang tahu gak? Yang biasanya berisik, adek jangan kayak gitu, abang jangan kayak gitu. Nah, siapa tuh kerjaannya? Nah, kalau di rumah itu, yang biasa memberi kita nasihat itu adalah orang tua kita sendiri. Nah, di sini juga kalau misalnya orang tua kita sedang memberi nasihat, kita nggak boleh hanya mendengarkan terus pergi, gitu. Nggak boleh, di sini kita harus mendengarkan, kita harus memperhatikan apa kata orang tua kita, dan kita harus melakukannya. Misalnya, contohnya, kita disuruh sama orang tua kita menjadi anak yang rajin. Ya kita harus melakukannya, kita harus belajar dengan tekun, kita harus mengerjakan PR, dan kita juga harus mendapat nilai yang bagus kalau di sekolah. Nah itu yang membuat orang tua kita juga bangga dan senang. Nah, adik-adik tahu gak, di hukum Taurat itu udah ada tentang nasihat orang tua. Ada yang tahu gak? Nah, betul sekali. Hukum Taurat yang membahas tentang orang tua itu ada di hukum Taurat kelima. Yuk, kita mendengarkan apa sih isi dari hukum Taurat kelima itu. Kalau yang udah tahu, bisa membacanya bareng-bareng ya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu udah tercantum tuh di hukum Taurat. Nah, jadi kalau misalnya udah ada tuh di hukum Taurat, kita harus melakukannya. Jadi kita harus mendengarkan orang tua, kita tidak boleh kasar kepada orang tua, dan juga kita harus melakukan apa yang orang tua kita bilang, seperti itu. Nah, adik-adik, di dunia ini ada dua jenis jalan kehidupan orang-orang. Nah, kita bebas nih untuk memilihnya yang mana, gitu kan. Yang pertama adalah jalan hidup orang yang benar. Nah, kalau misalnya orang yang benar ini dia mendengarkan apa kata orang tuanya,
dia mengikuti pengajaran-pengajaran atau didikan dari orang tuanya, dan dia tidak membantah orang tuanya ngomong apa, seperti itu. Nah, hasilnya apa sih Kak kalau misalnya kita hidup di jalan orang yang baik? Nah, hasilnya itu pertama, kita akan lanjut umurnya, jadi umur kita akan panjang. Seperti tadi tuh yang dihukum Taurat, katanya itu kalau di hukum Taurat itu, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita lagi bekerja, kita lagi berlari, kita itu tidak akan tersandung teman-teman. Kita akan diberkati dan dilindungi kalau seperti itu. Yang ketiga, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita tidak akan terhambat. Jadi jalan kita akan mulus seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua atau adik-adik semua di sini mau sekolahnya bagus, atau nanti kalau udah gede mau menjadi orang yang bagus juga, nah di sini adik-adik harus mendengarkan kata orang tuanya, seperti itu. Terus yang ketiga, nah di sini masa depannya itu akan semakin cerah kalau misalnya kita mau mendengarkan apa kata orang tua kita. Terus yang kedua di sini ada jalan hidup orang-orang fasik. Nah, orang fasik itu apa sih Kak? Nah, orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak baik lah istilahnya. Nah, kalau orang fasik itu adalah orang-orang yang gak mau diatur. Jadi, suka-suka dia aja mau berbuat apa. Nah, itu tuh gak boleh. Jadi, kalau orang fasik itu, dia mau melakukan apapun, itu harus tercapai. Meskipun si yang dia laluin itu bertentangan dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan apa kata orang tuanya. Nah, itu gak boleh. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita memilih jadi orang yang fasik ini? Yang pertama, kita itu tidak akan pernah puas adik-adik. Kita akan menjadi orang yang egois, kita akan menjadi orang yang jahat, seperti itu. Yang kedua, kita akan hidup dalam ketakutan. Kenapa kita akan hidup dalam ketakutan? Karena orang fasik ini nggak mengikuti nih apa kata Tuhan dan tidak mengikuti apa kata orang tuanya. Nah, jadi dia terus berbuat jahat dan dia akan merasa ketakutan setiap harinya, dan itu tuh tidak tenang. Nah, yang ketiga, masa depan dia itu akan menjadi gelap. Kenapa gelap? Karena kesusahan akan terus berada di dekat mereka. Jadi kalau misalnya kita memilih jadi orang fasik ini, jalan kita itu akan banyak rintangan, akan susah seperti itu. Nah, adik-adik di sini adik-adik sendiri harus menentukan. Adik-adik sendiri di sini mau menentukan hidup yang mana nih, mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang orang fasik. Kalau kata kakak sih, mendingan adik-adik jadi orang yang baik, jadi yang anak-anak yang nurut sama orang tua dan nurut akan firman Tuhan, karena hidupnya akan tenang dan baik. Nah, itu aja tuh cerita dari kakak. Nah, di sini kakak punya harapan buat adik-adik semua. Yang pertama, di sini kakak berharap adik-adik semua di sini menjadi anak yang nurut sama orang tua. Yang kedua, di sini kakak juga pasti mau adik-adik semua menjadi orang-orang yang baik. Yang ketiga, di sini kakak berharap gak ada anak sekolah minggu yang melawan orang tuanya atau yang membuat orang tuanya marah seperti itu. Di sini kakak gak mau ya. Yang keempat, di sini kakak mau adik-adik semua menjadi anak yang nurut akan firman Allah. Jadi di sini kalau misalnya adik-adik semuanya nurut apa kata orang tua dan nurut akan apa kata Allah juga, di sini adik-adik akan menjadi orang yang baik dan menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Nah, segitu aja nih cerita dari kakak. Semoga adik-adik semua mendengarnya dengan baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya dan kita menutup firman Tuhan, di sini kita berdoa terlebih dahulu yuk. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari Minggu ini, dan juga Engkau telah memberkati kami dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang nurut akan firman-Mu. Ya Bapa, di sini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Berkatilah mereka supaya mereka sembuh dan dijauhkan dari mara bahaya dan juga sakit penyakit. Ya Bapa, berkati kami juga dan bangsa kami juga supaya pandemi yang sampai saat ini masih melanda di negara kami bisa hilang ya Bapa, dan kami bisa berkumpul nantinya dengan teman-teman kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dan adik-adik, selamat bertemu di minggu selanjutnya. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Arnes. Saat ini kita mau sama-sama angkat pujian, mata Tuhan melihat. Ayo semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu melihat apapun yang kita perbuat, makanya kita harus berhati-hati untuk melakukan yang baik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, kita mau angkat pujian hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya dengan penuh semangat, mari kita angkat pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang matamu ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kedip-kedip. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang kakimu. Hati-hati gunakan kaki. Injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu. Injak bumi. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, semua boleh duduk kembali. Tadi pujian tadi bilang kalau kita harus hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Ingat tadi kata firman Tuhan bahwa kita harus dengar-dengaran apa yang dikatakan firman Tuhan, dan juga kita harus dengar-dengaran apa yang dikatakan mama dan papa kita. Oke, saat ini kita mau tutup ibadah kita. Semuanya lipat tangannya kembali, tutup mata. Mari kita katakan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tetap jaga kesehatan.